Salam, bersama saya Ibu Katarina. Pada kesempatan ini Ibu ingin mengajak kita semua untuk belajar bersama, yaitu pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini Ibu ingin mengajak kita untuk mempelajari tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, menceritakan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, memahami makna mujizat Yesus sebagai tanda kasih dan kuasa Allah. Yang ketiga, meneladani sikap Yesus yang peduli terhadap kebutuhan manusia. Baik, mari kita simak bersama. Setelah mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang dipenggal oleh Herodes, Yesus berusaha untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat dan berdoa. Namun banyak orang yang mengikutinya dari kota-kota sekitar sehingga dia tidak bisa sepenuhnya menyendiri. Ketika Yesus melihat banyak orang yang datang, dia merasa tergerak oleh belas kasihan. Maka Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika hari mulai malam, para murid mendekati Yesus dan mengusulkan agar Yesus mengirim orang banyak pulang agar mereka bisa membeli makanan di desa-desa sekitar. Namun, Yesus menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Para murid Yesus terkejut dan menjawab bahwa mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan yang tentu tidak cukup untuk memberi makan banyak orang. Kemudian Yesus meminta agar mereka membawa roti dan ikan yang ada. Dia menyuruh orang hanya duduk di atas rumput dan mengambil 5 roti dan 2 ikan. Kebetulan pada saat itu ada seorang anak kecil membawa 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Lalu 5 roti itu dan 2 ikan itu diberikan kepada Yesus. Nah, setelah 5 roti dan 2 ikan itu di tangan Yesus, Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Kemudian Yesus mengucap syukur serta memecah-mecahkan roti itu. Dia memberi roti dan ikan itu. Setelahnya Yesus mengucap syukur dan berdoa kepada Bapanya di surga. Setelah itu Yesus memberi roti dan ikan itu kepada murid dan murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Nah, anak-anak, tadi kita telah melihat ketika Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, terjadi mujizat penggandaan roti dan ikan. Roti dan ikan yang semulanya hanya 2 ikan dan 5 roti menjadi sangat banyak. Nah, ini merupakan mujizat Tuhan yang diberikan oleh Yesus kepada manusia. Nah, lalu setelah itu semua orang makan sampai kenyang. Nah, pada saat itu Yesus memerintahkan pada muridnya untuk membagi-bagi orang-orang dalam kelompok masing-masing. Nah, semua orang makan sampai kenyang dan masih ada sisa sebanyak 12 keranjang penuh potong roti dan ikan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus mampu menyediakan lebih dari cukup banyak bagi orang. Nah, orang yang makan terdiri dari 5.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Peristiwa ini menegaskan mujizat Yesus dalam memberi makan banyak orang hanya dengan sedikit bahan makanan. Nah, anak-anak, kita akan pelajari makna. Apa makna dari cerita ini? Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Maknanya adalah belas kasihan Yesus. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki belas kasih yang besar terhadap orang banyak. Meskipun dia ingin menyendiri, tetapi dia tidak mengabaikan kebutuhan orang banyak yang datang kepadanya. Yesus tetap mengajar mereka dan mencukupi kebutuhan mereka. Nah, kemudian makna selanjutnya yaitu kuasa Yesus untuk memberi kelimpahan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus menunjukkan kuasanya untuk mencukupi kebutuhan manusia, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Nah, ini mengajarkan bahwa di hadapan Tuhan segala kekurangan bisa diselesaikan dengan cara yang tak terduga. Nah, anak-anak, ini mengajarkan kepada kita jika pada suatu saat kita merasa kesulitan, kita tidak perlu terlalu khawatir, tetapi hendaknya kita selalu berserah kepada Yesus. Niscaya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kemudian pelajaran tentang iman dan kebergantungan kepada Tuhan. Nah, peristiwa ini mengajak orang percaya untuk memiliki iman
bahwa Tuhan mampu memberikan segala yang dibutuhkan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan akan tahu apa saja yang kita butuhkan di saat kita sulit. Kita hanya memerlukan iman kita, iman dan kepercayaan dan berserah diri kepada Tuhan. Kita harus meyakini, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas berkat yang ada. Sekecil apapun itu, karena Tuhan dapat mengubahnya menjadi lebih besar. Nah, anak-anak, apapun itu, berapapun itu yang kita miliki, hendaknya selalu kita syukuri. Karena itu merupakan pemberian dari Tuhan. Niscaya apapun yang kita miliki itu, jika kita selalu mensyukurinya, itu akan cukup untuk kita. Nah, selain itu makna dari kisah tersebut tadi yaitu Yesus memberi makan lebih dari cukup untuk semua orang yang hadir. Ini mencerminkan kemurahan hati Tuhan yang tidak terbatas. Nah, betapa Tuhan sangat bermurah hati kepada manusia. Ini juga mengisyaratkan bagaimana Tuhan selalu menyediakan lebih dari yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, di sini kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kebutuhan hidup kita karena Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu ingin mengajak kita untuk mendalami dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah roti yang digandakan oleh Yesus? Soal nomor 2, berapa jumlah ikan yang digandakan oleh Yesus? Yang ketiga, berapa jumlah orang yang hadir pada saat Yesus memberi makan orang banyak? Yang ketiga, mengapa Yesus melakukan mujizat memberi makan banyak orang? Yang kelima, apa makna dari tindakan Yesus tersebut? Baik, semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih.